datangnya kakak ke sini bukan maksud untuk mengajari kalian. Sebenarnya kita di sini cuma mau menyelesaikan tugas dari kampus disuruh oleh dosen. Dengan dia di situ ya? Suaranya kurang tuh kan? Sosialisasi. Samping. Ngacung. Nggak tahu hadis. Nah, siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Ulan. Ya, siapa Uslan? Apa hadis Uslan? Kalau salah apa ya? Ya nggak apa-apa. Ucapan siapa? Ucapan siapa? Ucapan siapa? Ucapan siapa? Ucapan guru. Nabi. Ucapan Nabi Muhammad. Ada lagi nggak? Apa itu hadis? Ada lagi. Oh iya, apa? Perkataan. Wah, perkataan. Pasti KM-nya Ruslan ya di sini ya? Siapa KM-nya? Siapa namanya KM-nya? Hah? Dayat. Dayat coba tadi. Dayat coba. Nama apa ya? Siapa namanya? Wahyu. Tadi Dayat siapa? Wahyu Hidayat. Wahyu tadi kata Ruslan apa katanya hadis? Terus apa lagi? Dan betul, kata Ruslan 100. Hadis adalah perkataan, ucapan, perbuatan yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Apapun yang Rasulullah ucapkan, yang Rasulullah lakukan, itu bisa disebut dengan hadis. Karena perbuatan Rasulullah tidak semata-mata Rasulullah yang inginkan melakukan itu semua didasari oleh atas perintah Allah. Nah di sini kakak sama teman-teman kakak ingin menjelaskan tentang materi pendidikan anak dalam perspektif hadis. Dan tahu nggak arti kata dari perspektif? Hasilnya nih, yang aja nih, coba. Yang tahu perspektif? Pendidikan anak dalam perspektif hadis. Nah, arti kata dari perspektif itu apa? Acung, anak perempuan. Biasanya anak perempuan yang lagi satu. Oke, arti kata perspektif. Ya, anak perempuan. Ini siapa namanya? Hah? Ayu, tahu gak arti kata dari perspektif? Coba akang-akang di sini, perspektif itu apa kan? Perspektif itu pandangan apa? Pandangan mata. Pandangan apa kan? Pandangan atau kacamata mengenai suatu hal yang sedang dibahas. Jadi maksud dari tadi judulnya apa? Pendidikan anak dalam perspektif hadis, yaitu cara mendidik anak dalam perspektif hadis. Jadi menurut ajaran agama Islam yang baik, menurut ajaran agama Islam itu bagaimana mendidik seorang anak. Nah, sebenarnya materi ini itu agak kurang sinkron sama kalian. Soalnya kan kalian masih kelas 2 SMP ya. Tapi Bapak saya malah kebiasaan, soalnya saya juga ngajar di sekolah madrasah. Jadi biasanya manggilnya Bapak. Padahal kan kalau sama kalian kan umurnya sudah dikit kan, paling 4 tahun, 5 tahun lah. 6 tahun ya? 8 ya? 8, 10 kan? Kakak ini masih 20 tahun, umurnya masih 10. Kalau yang itu 25, jangan lulus. Nah, balik lagi tadi apa perspektif itu pandangan hadis terhadap pendidikan anak. Tadi kakak bilang bahwasannya materi ini sebenarnya nggak sinkron sama kalian. Soalnya kalian itu masih
dikatakan jauh lah dari yang namanya pernikahan terus punya anak. Tapi kan ini pembekalan, semoga bermanfaat buat kalian di masa yang akan. Kita sama-sama belajar, bukannya kakak yang mengajarkan kalian ya. Sama berat. Jadi kalau kakak salah ngomong, salah perbuatan, harap dimaklumi. Judulnya tadi pendidikan anak dalam perspektif hadis. Kakak tanya lagi, ada yang tahu nggak yang dimaksud sama pendidikan itu apa? Kalian kan ini di sini apa? Sedang berpendidikan. Nah, apa itu pendidikan? Kegiatan belajar mengajar. Pendidikan merupakan proses awal dalam pembentukan kepribadian seorang muslim. Ketika kalian baru lahir sampai mati itu hukumnya wajib mencari ilmu. Kan di dalam hadis juga ada mengatakan bahwasanya utlubul ilmi minal mahdi ilalah, mencari ilmu itu hukumnya wajib dari buaya hingga liang lah. Jadi kalau misalkan kalian hidup terus tidak mencari ilmu, maka makruh kehidupannya. Kan tadi hukumnya wajib mencari ilmu. Kalau misalkan kalian ibadah nggak punya ilmunya, ibadahnya diterima nggak? Analoginya gini aja, kalau misalkan kalian pengen buat nasi goreng, tapi kalian tahunya cara membuat bubur, itu kalian jadinya buat nasi goreng apa buat bubur? Buat bubur. Apalagi sholat, misalkan kalian mau sholat bubur, tapi niatnya sholat subuh, diterima nggak sholatnya? Jadi pendidikan itu kan pendidikan itu sangat menentukan masa depan anak-anak di masa yang akan datang. Sekarang itu lagi banyak kasus kasus pembunuhan anak kepada orang tua, pembunuhan orang tua kepada anak juga ada banyak lah ya. Nah, kenapa sih bisa terjadinya seperti itu? Sesuai dengan judul di sini kan pendidikan anak di usia dini perspektif hadis, bahwasanya kalau misalkan seorang anak akan menjadi soleh, dan soleh itu tergantung orang tuanya. Kalau misalkan di dalam keluarga, kita bisa bedakan seorang anak yang mempunyai bapak dan tidak mempunyai bapak. Kebanyakan anak yang tidak mempunyai bapak agak lemah gemulai. Pernah lihat kan? Laki-laki yang lemah gemulai, bisa disebut bencong lah, banci ya. Karena kenapa? Karena tidak ada panutan seorang bapak. Makanya pendidikan yang paling penting itu, yang paling utama itu adalah pendidikan keluarga. Ketika di dalam pendidikan keluarganya itu baik, insya Allah di dalam lingkungan masyarakat, di dalam lingkungan sekolah, seorang anak tersebut juga akan baik. Kalau misalkan di dalam keluarga sholat berjamaah bareng, habis sholat ngaji bareng, insya Allah tutur kata, perbuatan di luar lingkungan keluarga juga akan baik, karena terbiasa dengan hal-hal yang baik. Nah, tadi juga lihat kan sholat asar, ibu sholat tadi bareng. Masya Allah, sholat asarnya pada semangat, sampai tendang-tendangan, jorong-jorongan. Gak apa-apa, karena kalian masih dalam proses pembelajaran. Kalau yang perempuan sih pada sholat, beda sholat, apa enggak? Beda. Nah, yang namanya pendidikan itu, yang namanya ilmu itu ibaratkan pisau. Kalau misalkan pisau dipegang sama kopi, sama sep, jadinya apa? Maka anak-anak sep itu punya ilmu memasak.
Kalau misalkan pisau itu dipegangnya sama orang yang berilmu, maka jadinya hal yang bermanfaat. Coba yang misalkan di pisau ini dipakainya sama orang yang tidak berilmu, apa jadinya? Tadi yang kakak sebut, banyak kasus pembunuh, udah banyak banget kalau sekarang ini kasus-kasus pembunuhan, seorang anak pembunuh orang tua, seorang anak pembunuh saudara, pembunuh teman karena game, karena mencuri apa? Buat ngerokok ya? Korek. Cuma gara-gara korek, seorang anak pembunuh temannya, bayangin. Dia sekolah nggak kira-kira? Pasti sekolah dong. Itu kenapa bisa terjadi kayak gitu? Karena keluarganya tidak serta-merta memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Bapak berpesan, bapak lagi kakak berpesan kepada kalian, walaupun misalkan lingkungan keluarga kalian sedang tidak baik, kakak harap ya kalian tetap berada di jalan Allah, tetap mengingat Allah, tetap berbakti kepada orang tua walaupun orang tua sering memarahi kita. Karena itu adalah bukti bahwa orang tua sayang sama kita. Orang tua, ini SMP ya, bukan MTS ya? Ya, SMP kan? Ya. Orang tua kalian juga kan masukin kalian ke SMP At-Taqwa ini pasti penuh dengan alasan. Apakah karena SMP At-Taqwa mempunyai nilai keagamaan yang lebih dari SMP yang lain, ataukah memiliki guru-guru yang keilmuannya yang lebih dari SMP lain, kita kan nggak tahu. Jadi harapan bapak, harapan kakak, walaupun keluarga kalian enggak komplit atau lagi sedang dicoba ujian sama Allah, maka harap kalian sebagai anak tetap berbakti kepada orang tua. Ya. Terus juga nih, menurut Dr. Seto Mulyadi mengenai pendidikan anak, ada yang tahu nggak Dr. Seto Mulyadi? Dr. Seto Mulyadi itu sering tampil di TV yang punya poni. Nah, Kase, nama aslinya Seto Mulyadi, mengenai pendidikan anak, beranggapan bahwa apabila anak diarahkan dan dididik sesuai dengan potensinya yang telah diberikan oleh Allah, bukan tidak mungkin ia akan tumbuh menjadi seseorang yang berhasil berangkat. Menurut Kaseto, dia beranggapan bahwa apabila anak diarahkan dan dididik sesuai dengan potensinya yang telah diberikan oleh Allah, bukan tidak mungkin ia akan menjadi seseorang yang berhasil. Nah, maksudnya apa di sini pernyataan Kaseto? Kaseto menjelaskan bahwasanya ketika misalkan kalian kalau misalkan dikasih pilihan lebih memilih matematika atau bahasa Inggris, dua-duanya susah, berat. Matematika atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Biasanya yang dioleskan sama orang tua kalian itu matematikanya, karena kalian kurang di matematikanya. Padahal kan yang sebenarnya yang harusnya tuh kalian tuh dioleskannya yang bahasa Inggris supaya kemampuan kalian lebih menonjol. Nah, banyak orang tua yang salah kaprah sekarang itu. Misalkan anaknya suka musik, tapi dilesennya bahasa Inggris, otomatis kan ilmunya jadi nggak masuk. Jadi gimana ya? Untuk memberitahu orang tua itu susah sebenarnya, karena kan mereka punya pengalaman, punya pendapat, punya pilihan. Jadi kita tidak akan menang kalau misalkan berdebat, yang ada malah kita yang dosa. Kan ada hadis juga mengatakan bahwasanya ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, suara kita, nada kita tidak boleh tinggi daripada orang tersebut. Nah, Kaseto juga beranggapan sambil bermain, anak akan belajar dengan efektif sehingga pendidikan menjadi sesuatu yang menyenangkan dan tidak ada fobia, ketakutan anak dalam pembelajaran dan sekolah. Setuju gak kalau kayak gitu? Belajar sambil bermain, setuju gak? Kalau misalkan belajar nih, terus guru kalian nerangin misalkan belajar tentang IPA,
gunung meletus misalnya. Ada pelajaran ini Pak? Ada. Guru ini di sini sambil mempraktekkan tentang gunung meletus, kenapa terjadinya gunung meletus. Malah lebih seru. Kalau kakak kan di sini metodenya metode diskusi. Jadi kakak tidak sambil mempraktekkan. Setuju berarti ya, kalau misalkan seorang guru menerapkan pembelajaran atau materi menggunakan apa tadi? Apa? Menggunakan apa? Metode bermain. Malah lebih asik ya. Apalagi sambil makan. Pernah nggak? Di sini ada nggak guru yang memperbolehkan ketika kegiatan belajar mengajar kalian boleh minum, boleh makan? Ada nggak? Hah? Ada? Beneran? Pasti guru favorit itu. Enggak? Bahasa Sunda? Nah, buat laki-laki yang favorit itu ya. Buat perempuan pasti. Berarti setuju ya. Kalau misalkan seorang guru menerapkan metode belajar sambil bermain itu sangat efektif. Kakak ini berempat di sini tuh ngambil prodi yang namanya PAI. Apa itu PAI? Pendidikan Agama Islam. Nah, kalau misalkan nanti kakak-kakak ini lulus, amin ya. Karena yang namanya kuliah itu masya Allah cobaannya. Kan tujuannya ke kuliah itu kan untuk bekerja ya. Iya. Ketika nanti kakak-kakak ini lulus, insya Allah beliau ini nanti ketika lulus akan menjadi guru pendidikan agama Islam. Nah, mudah-mudahan ketika kakak-kakak lulus, semoga diberikan murid-murid yang sayang kepada mereka. Karena kita tahu kan ada kan banyak kasus yang murid membunuh guru, mahasiswa membunuh dosen karena skripsinya tidak kunjung selesai karena gurunya terlalu galak. Jangan sampai kalian kayak gitu. Karena kan kalau kita tahu bahwasannya kan bertanya seorang guru itu masya Allah. Kalau kalian tahu nih ya, guru kalau misalkan ada guru yang rapat, wah itu waktu rapatnya masya Allah pusing. Mikirin siapa? Mikirin kalian, mikirin nilai kalian. Misalkan ada anak yang jarang masuk tapi nggak lulusin kasnya, ya kan? Nah, adapun hadis yang menyangkut tentang pendidikan seorang anak. Hadisnya dari ini, hadis Al-Bukhari. Ada sana Ibnu Abu Dhabi An-Azuri an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa bawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisihi kama salil bahimah tungtazul bahimah hatta fiha zada'a. Artinya telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dhabi dari Az-Zuhri dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat adanya cacat padanya? Dari hadis yang tadi yang kakak bacakan bisa disimpulkan bahwasanya seseorang anak itu akan menjadi Majusi atau Nasrani
tergantung pada bagaimana orang tuanya. Kalau misalkan nih ada anak yang orang tuanya Kristen, otomatis kan nanti pas gede anaknya beragama apa? Islam. Hah? Bisa jadi ya. Tapi kemungkinan besar Kristen, karena di dalam lingkungan keluarganya mayoritas agama Kristen. Dalam artian seorang anak akan mengalami perkembangan yang baik jika orang tua ikut berperan serta memberikan bimbingan serta menanamkan hal-hal yang positif kepada anak, sehingga mereka juga akan berkembang dengan baik. Selain itu, penanaman keimanan yang kuat pada diri anak muda sangat penting bagi perkembangan keagamaan yang karena pendidikan sangat kecil. Pengalaman kakak ngajar anak TK, karena kan ngajar anak TK, anak BCA. Nah, kakak tuh sering lihat anak TK yang main, dan kan emang namanya anak-anak kan pengennya main ya. Kalian juga kan kalau misalkan ditanya pengen main atau belajar, kan pengen main, tapi lebih bagus lagi main sambil belajar. Nah, rata-rata di TK sekolah kakak tuh anak-anak yang pintar, yang tutur katanya bagus, yang perilakunya baik tuh, yang orang tuanya tuh nggak kerja, ibunya tuh nggak kerja. Otomatis kalau misalkan ibunya nggak kerja 24 jam, perhatian seorang ibu pasti kepada anak. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat-lihat ya, perhatian orang tua itu penting kan sebenarnya ke anak. Penting banget. Kalau misalkan kalian nih nilainya 80, orang tua kalian merhatiin, terus mengapresiasi nilai kalian. Misalkan namanya siapa? Hah? Nurman? Apa? Rahman misalkan nilai matematikanya tadinya 50. Terus Bapak Rahman bilang, gak apa-apa nilainya 50, masih ada nilainya 90, misalkan bahasa Inggrisnya 90. Perasaan kita gimana? Senang gak orang tua kita gak marah? Senang pasti. Kalau misalkan orang tua yang Rahman bilang, kamu ini jadi anak bodoh banget, matematika aja yang gampang gak bisa, gimana hati kita? Sakit gak? Sakit. Nah, itu contoh pendidikan orang tua yang salah. Jadi kata apa tadi? Kata hadis tadi katanya, jika orang tua ikut berperan serta memberikan bimbingan serta menanamkan hal positif kepada anak, maka anak tersebut insya Allah akan jadi anak yang berhasil. Tadi dari apa namanya ilustrasi tadi, kita udah lihat bahwasannya dampak dari apa namanya pendidikan seorang orang tua itu sangat penting. Di sini ada gak yang orang tuanya galak? Ada gak? Tentang pendidikan, misalkan kalau misalkan nilainya nih tadinya 90 berubah jadi 80, marahnya wah, ada gak? Ada. Anak perempuan pasti ada ya. Kalau anak laki-laki ada gak? Kayaknya nih, ada. Gimana rata-rata orang tuanya kalau masalah rapot dilihat gak? Lihat. Suka dimarahin gak? Ada. Ya alhamdulillah. Ini pada baik orang tuanya. Berarti itu sudah masuk dalam ini bukan? Orang tua kalian berarti sudah masuk dalam perspektif hadis bukan pendidikan? Udah? Tentu. Nah, adapun metode-metode yang metode dalam pendidikan anak dalam perspektif hadis dibagi menjadi beberapa metode. Yang pertama yaitu metode kisah-kisah atau cerita. Metode ini merupakan sebuah metode yang mempunyai daya tarik tersendiri agar anak-anak dapat bercermin dan berimajinasi untuk selalu berbuat baik seperti dalam cerita atau kisah tersebut. Pernah nggak guru kalian ada kan guru sejarah? Pelajaran sejarah ada? PS.
Ya. Kalau misalkan di pengajian lah, misalkan guru kalian itu menerangkan sambil bercerita, misalkan kisah Ali bin Abi Thalib tentang ini kisahnya tentang membantu Nabi Muhammad ketika di tengah-tengah pertempuran perang apa ya? Ada yang tahu nggak? Perang apa? Yang Ali bin Abi Thalib sampai berdarah? Pandak. Perang apa? Perang Hondak. Iya, kayak perang Hondak kalau nggak salah ya. Kakak juga lupa. Ali bin Abi Thalib sampai merelakan tubuhnya untuk menjadi tameng agar Nabi Muhammad tidak terluka. Nah, di kisah tersebut kan menjelaskan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu merelakan dirinya demi menjaga Nabi Muhammad. Nah, kalau misalkan seorang guru menceritakan mengajarkan sambil bercerita seperti itu, rata-rata giroh anak-anak, tahu giroh? Apa? Semangat dalam hati. Seorang anak itu berdebar-debar biasanya. Kalau misalkan diceritakan tentang perihnya kehidupan Nabi Muhammad, perihnya tentang kehidupan Nabi Ayub, pasti tersentuh hati kita tuh kalau misalkan masih ada keimanan dalam hati kita. Pernah nggak kayak gitu? Misalkan diceritakan kisahnya Nabi Muhammad dilempar kotoran unta, pernah nggak terasa di hati itu terenyuh gitu hati kita? Kayak pengen kalau hidup di situ mah pernah kan? Nah, metode ini tuh rata-rata dipakai oleh guru biasanya karena dapat meningkatkan giroh anak yang sangat besar. Nah, jadi kalau misalkan nanti kalian jadi orang tua, metode ini bisa diterapkan ketika anak kalian masih umur 5 tahun. Jangan dikasih tontonannya TikTok, YouTube. Kalau bisa kalian berbuku kisah Nabi, pasti penyemangat buat anak-anak kalian, kayak jadi panutan buat anak kalian. Misalkan kalian bacain kisahnya Nabi yang perjuangannya hebat, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan waktu menghancurkan berhala, pintar banget. Menghancurkan berhala kan Nabi Ibrahim ditanya, siapa yang menghancurkan berhala yang paling besar? Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Kan berhalanya banyak tuh, ada berhala yang paling besar. Nabi Ibrahim itu menyisakan satu berhala yang paling besar. Ketika ditanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala yang kecil ini? Nabi Ibrahim bilang, yang menghancurkan berhala-berhala kecil, ya berhala yang paling besar. Masuk logika nggak? Masuk kalau misalkan orang yang mempercayai bahwa berhala tersebut hidup. Terus yang kedua, metode nasihat. Ini juga banyak digunakan oleh guru-guru di zaman sekarang. Nasihat merupakan sebuah pendidikan yang dari dulu, dari zaman Nabi Muhammad juga udah ada yang namanya nasihat. Nasihat merupakan sebuah pendidikan dari tua pada yang muda sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian agar anak mampu bersikap, berperilaku, dan berpengalaman. Tapi kadang-kadang nasihat ini sering dianggap sepele sama anak-anak, karena anak-anak taunya main bola, main ML, main PS, main FF. Sini kebanyakan main apa? FF. Itu. Jadi metode nasihat ini banyak digunakan, tapi bukan di kalangan bukan di kalangan sekolah TK, sekolah SMP. Biasanya digunakan di SMA sama di perkuliahan, karena keegoisan seorang anak itu sudah agak menumpuk. Jadi ketika diberi nasihat bisa diterima sama seorang anak. Kalau misalkan nih kalian disuruh sama orang tua, misalkan kerjain PR. Misalkan kalian tuh emang udah niat buat ngerjain PR jam 7. Orang tua kalian malah nyuruh ngerjain jam 6.
Gimana perasaannya? Marah nggak? Marah, padahal kan sebenarnya kalian udah niat kan untuk mengerjakan kayak, tapi karena diburu-buru kalian jadi malas. Biasanya orang tua tuh sering salah kaprahnya gitu. Pesan kakak, nanti kalau misalkan kalian jadi orang tua jangan kayak gitu, karena sudah kakak kasih tahu metode yang benar itu jangan memaksakan kehendak anak. Yang ketiga, ada metode pemberian hukuman dan ganjaran. Sebagaimana pendapat Muhammad Kutub mengatakan dalam mendidik anak atau dalam hal ini berkaitan dengan pendidikan anak, bila metode keteladanan dan pembiasaan tidak mampu, maka pada waktu itu harus diadakan tindakan tegas yang dapat meletakkan kesalahan pada tempat yang benar. Selain itu juga dengan melakukan penerapan hukuman mampu melatih anak-anak. Ada nggak yang pernah dihukum sama guru? Anak perempuan ada? Hah? Anak perempuan mah percaya ada, solehah semua. Anak laki-laki? Banyak. Yang paling sering? Enggak. Mana enggak? Rangga. Mana Rangga? Mana? Kenapa dihukum mulu? Biasanya kalau dihukum kenapa sih? Masya Allah. Orang menilai jelek dihukum, nyolong mangga. Itu ada salah. Itu ada salah, nyolong mangga. Makanya dihukum. Nah, kalau dalam pengertian metode penghukuman, kalau misalkan seorang anak nih sudah diberi nasihat, sudah dikasih cerita Nabi, tapi anaknya nggak berubah-berubah, lalu patut diberi hukuman supaya anak tersebut paham. Kalau misalkan apa yang diberikan itu bermanfaat bagi kehidupan kelak dia, itu maksudnya. Kalau yang tadi mah nyolong mangga mah itu emang udah salah ya, jadi emang harus dihukum. Namanya nyolong ya, nyolong mangga yang di depan. Minta dulu. Nyolong. Yang namanya nyolong mah di mana-mana salah. Jadi misalkan kalian dihukum sama guru karena kalian nggak paham, misalkan guru kalian ngejelasin materi gitu. Karena kalian nggak paham sama pembelajaran matematika tersebut, akhirnya kalian tuh malas kan ngerjain PR-nya. Malas nggak? Oh, malas, jujur. Siapa tadi? Jujur banget kan? Tapi ada nggak yang suka matematika? Nggak ada? Ada, pasti. Ayu ya? Ayu kan apa? Ayu pasti suka matematika. Kalau kakak sebanyak kamu. Bercanda. Masih waras, kakak waras. Kamu laki. Nah, yang terakhir metode diskusi. Nah, kakak ini sedang melaksanakan metode diskusi sama kalian. Tadi kan kakak menanyakan, bertanya tentang apa sih itu pendidikan, apa itu hadis. Nah, itu yang dinamakan metode diskusi. Menurut kalian dari berapa metode tadi? 1, 2, 3, 4. Dari 4 metode pisah-pisah, nasihat, terus pemberian hukuman sama metode diskusi. Mana yang paling kalian suka? Nasihat siapa sih nasihat? Mana yang paling, coba dari perempuan yang paling suka apa? Metode yang mana? Metode yang tadi kisah-kisah Nabi atau metode yang kalau dia ngerti harus dihukum? Apa yang metode diskusi? Atau metode nasihat? Kalau menurut perempuan, Ayu, ini apa Ayu? Diskusi. Ini siapa yang diskusi? Jarang. Rehat apa sebenarnya? Nggak tahu. Itu siapa? Indah. Wah, Indah. Sana.
Tidak metode apa yang paling suka? Hah? Apa ingat? Belajar sambil apa? Sambil bermain. Oh iya, belajar sambil. Kalau itu tadi KM-nya, apa namanya? Apa yang paling disukai metode apa? Hukuman. Biasanya laki-laki tuh kalau nggak dikasih hukuman malah nggak semangat. Kalau dikasih hukuman jadi tambah semangat biasanya. Laki-laki. Berarti ya laki-laki. Siapa? Metode apa yang paling disukai? Siapa namanya? Ruslan? Ya. Apa? Hukum. Ada lagi? Apa lagi? Ini siapa namanya? Ardiansa. Apa Ardiansa suka? Paling banyak disukai sama murid-murid bapak karena mereka menganggap bahwa kalau misalkan murid kakak. Karena kenapa kalau misalkan metode diskusi kita tuh berasa kayak teman, jadi tidak ada batasan di dalam obrolan kita. Sekian saja ya materi yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan datangnya dari kakak sendiri, kebenaran mutlak datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang kencang suaranya ya, Pak. Ini panglima ini kan. Pasti panglima. Ya, itu jagoannya. Ayo tanya. Lepas. Apa pindah? Ayo dah. Ini asli baru ya, Cak. Ada apa? Iya. Ini bocor. Kenapa kita bisa malas belajar? Ini bocor tapi ya. Dari kita, ada lagi nggak? Ya. Nanti dijawab sama kakak-kakak yang ada di sini. Ada lagi nggak? Beda materi mah ada. Materinya namanya keluarga sakit. Ayo, ayo. Satu lagi. Brother. Satu lagi. Oi. Wan. Tuh, selanjutnya aja. Siapa namanya? Langsung jawab aja mungkin kali ya, karena mungkin kalian habis ini pelajaran apa? Tik ya? Ada gurunya kan? Ada. Oke, jadi menjawab pertanyaan dari Dinda tadi ya. Kenapa kita harus belajar? Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa faktor intrinsik bahwa siswa itu malas belajar itu yang pertama kurangnya motivasi dalam diri siswa. Jadi kita dalam diri kita ini kurang motivasi, gak ada semangat dalam diri kita. Kalau misalkan kita contohnya kita ada ulangan, yang nyebabin kita malas untuk belajar karena ulangan karena kita banyak tunda-tunda, gitu kan ya? Pasti semuanya alamin lah ya. Bahkan kalau misalkan kita ulangan itu ada yang namanya sistem satu kebet, asal kebet aja udah, yang penting kita belajar kan, ada kayak gitu. Saya juga alami sebenarnya karena dalam dirinya itu nggak ada motivasi di dalam diri kita itu, sehingga ya kita malas. Maka untuk meningkatkan meningkatkan semangat belajar kita perlu ada motivasi, baik itu ntar disemangatin ayah gitu. Saya malah aja. Ya itu bukan sesuatu yang nggak mungkin. Udah sebelum mah. Boleh ya. Tapi yang paling penting ya tentunya ada semangat belajar atau motivasi sama orang tua. Karena kalau misalkan orang tua ngomong lu harus belajar karena bisa ulangan gitu, yang motivasi yang paling semangat itu harusnya itu bukan dari ayah, harusnya dari orang tua. Lalu yang kedua ada suasana hati siswa yang buruk. Jadi hati dari siswa ini menganggap bahwa kayak
besok ulangan. Paling ulangan yang jaga Pak Gozali gitu kan. Misalkan ya gitu. Tapi saya bilang Pak Gozali dulu kalau misalkan emang menjaga ruang kelas tuh ya udah gimana? Yang penting kan nggak butuh. Lalu ada minat terhadap mata pelajaran tertentu. Jadi minat terhadap pelajaran tertentu kalian nih cuman minat di satu pelajaran, tetapi pelajaran lain gak minat gitu kan. Misalkan kalian minat di pelajaran Pak Zarudin, pelajaran fikih, kan? Akan tetapi kalian jangan kayak gitu. Yang menyebabkan tidak adanya motivasi dalam belajar, semangat dalam belajar karena itu, karena kalian hanya minat dalam satu pelajaran aja. Jadi seakan-akan kita ya belajar ya itu aja, nggak mau belajar yang lain karena kita suka pelajaran itu. Akan tetapi yang menyebabkan kita nggak suka sama pelajaran itu karena kita emang nggak ada motivasi belajar. Nah mungkin itu saja ya dari faktor intrinsik bahwa memang penyebab siswa malas belajar, kurang lebih seperti itu. Jadi tentunya harus ada dorongan dari kita, motivasi belajar dari kita, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan nilai yang baik, bukan hanya dari pelajaran yang satu, akan tetapi pelajaran lain kita dapatkan nilai yang baik. Jadi mungkin itu seperti itu aja ya. Saya kembalikan kepada saudara. Udah. Oke, baik teman-teman, mengingat waktu terus berjalan, hari ini jadwal pelajaran juga udah ganti ya, Pak. Maka kita tutup saja pertemuan kita hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillah.